Ada ibu. Sibuk, Bu? Enggak, Pak Diski. Dari Eh, mana Pak Diski? Ini ada di kantin tadi sengaja nih nyari-nyari teman nih kebetulan dan nampak Bu Melianis di sini duduk. Ibu nggak, saya nggak mengganggu kan, Bu? Enggak, Ibu kebetulan lagi jalan-jalan, melihat kelas. Alhamdulillah, kelas sudah masuk semua. Hmm. Anak-anak sudah masuk dan bersama gurunya di dalam kelas. Jadi kebetulan di sini teduh, ya Ibu berteduh dulu di sini gitu. Ada apa Pak Itu, Diski? itulah Bu, ada sedikit yang ingin saya minta pendapat lah dari Ibu kan. Intinya ya permasalahan saya sendirilah istilahnya, Bu ya. Jadi beberapa intinya ya sejak apalah Bu ya, sejak si anak saya kan masuk TK nih Bu, masuk TK, jadi kan masuk TK itu kan namanya anak TK baru masuk sekolah tuh kan dia butuh diantar sama orang tuanya kan Bu, antar orang Iya, iya. tuanya. Nah sementara sekolah anak saya itu dari jaraknya itu jauh Bu. Anak saya sekolah di Magdis nih kan itu, di Magdis, sementara saya sekolah tuh di Karanganyar kan jauh tuh Bu. Jadi pernah sering lah sejak saya ngantar anak ke sekolah itu, ya saya ngantar anak tuh kadang ya namanya anak ya Bu ya, anak baru ke sekolah disuruh ke sekolah, mandinya susah ya kan, pasang bajunya bagaimana, sehingga jadwal saya masuk ke sekolah itu seharusnya kan jam 7.15 tuh. Nah, terkadang saya ngantar anak aja baru jam 7.30 itu ngantar ke sekolahnya gitu kan. Jadi sering terlambat lah saya datang ke sekolah Bu. Ya istilahnya mengatur waktu itu tuh yang nggak susah saya Bu. Itu yang ingin saya minta pendapat lah dari Ibu itu. Hmm, Gitu, Bu. iya, pantasan serius kali mukanya ya Pak Diski ya, Iya sampai Bu. berkerut gitu kan. Kayaknya serius nih, rumit juga nih masalahnya. Sinilah Pak Diski, duduk kita Iya iya Bu. dekat-dekat sama Ibu Ah, sini. Biar jelas Ibu, biar kita cari apa namanya tuh, mudah-mudahan ada solusinya nanti yang terbaik. iya Bu. Nah, dari yang Pak Diski ceritakan ke Ibu tadi, kira-kira eh, apa yang Pak Diski harapkan dengan bertemunya dengan Ibu ini gitu? Ya sebagai seorang guru saya dan sebagai seorang ayah itu dua dua peran yang tidak terpisahkan lah dari diri saya ya Bu ya. Sementara si anak ini namanya anak-anak baru sekolah, apalagi maaf bicara Ibu, saya istri baru punya adik kecil pula kan, nggak mungkin pula istri yang ngantarkan itu. Makanya saya berharapnya dari bisa bicara sama Ibu itu mendapatkan solusi lah kira-kira. Bagaimana saya bisa bertanggung jawab dengan tugas sebagai seorang ayah, kemudian bertanggung jawab juga tugas saya sebagai seorang guru dengan anak saya Iya, di sekolah gitu. Nah, itu yang saya harapkan, Bu. Itu. iya. Berarti ada dua peran lah ya Pak Diski Iya, ya. Bu. Heeh, Peran betul. sebagai ayah, peran kedua sebagai seorang ayah di sekolah, yaitu sebagai seorang guru atau pendidik. Nah, dari yang Pak Diski sampaikan ke Ibu tadi, kira-kira keberhasilan yang bagaimana yang Pak Diski harapkan gitu. Ya kan? Ya, Tadi ada, hmm, kemudian Pak Diski sendiri yang mempunyai dua peran. Jadi hmm. keberhasilan yang seperti apalah yang Pak Diski harapkan gitu. Ya, yang sebenarnya sih dari kedua perannya itu saya pengennya kedua perannya itu saya bisa melaksanakannya kan seperti itu Bu ya. Karena dalam artian kata saya pengen juga menjadi ayah yang bertanggung jawab terhadap anak saya kan itu. Makanya saya pengen ngantar anak saya itu, ini loh saya ayahnya kan itu. Ini ayah yang bertanggung jawab. Ini ayah yang betul-betul sayang sama putri kecilnya kan itu. Apalagi si anak ini baru pertama sekali menganjak istilahnya jauh dari orang tua. Biasanya kan dengan emaknya, sekarang dia bertemu dengan orang-orang baru lah seperti itu.
Mm-mm. Nah, saya pengennya seperti itu, Bu, yang saya harapkan, ya kan. Kemudian saya juga mengharapkan saya menjadi pribadi seorang guru yang notabene tepat waktu gitu. Itu yang saya harapkan. Saya bisa ngantar anak ke sekolah dengan tepat waktu dan saya berangkat ke sekolah juga dengan tepat waktu. Itu yang harapan saya bisa, yang saya harapkan. Mm-mm. Ya, jadi dari yang harapan yang Pak Diski sampaikan ke Ibu, nah dari penjelasan yang itu masalah anak tadi, kemudian harapan untuk bisa selesai juga tugas kita sebagai seorang Hmm. ayah, sebagai seorang pendidik, eh, kesempatan yang Pak Diski miliki sekarang itu apa kira-kira tuh kesempatannya? Nah, kalau kesempatan mungkin Bu, yang saya punya itu ya pastinya waktu lah ya Bu ya. Pastinya waktu. Beberapa hari ini saya pembelajar ya untuk istilahnya memanage waktu kan itu. Oke lah, Ya. kalau waktu saya sudah tersedia, yang menjadi kendala itu memang betul-betul dari si anak tadi lah gitunya kan. Karena kita pun juga tahu untuk memaksakan anak itu untuk berangkat ke sekolah dengan cepat itu kan juga tidak elok untuk perkembangan emosional anak kan itu Bu. Ya. Makanya kesempatan yang saya miliki itu adalah waktu pastinya Bu. Saya ingin bagaimana saya bisa memanfaatkan waktu itu bisa saya manage seefisien mungkin. Ya, itulah Bu yang saya punya itu. Berarti ya waktu itulah yang harus kita manfaatkan berarti ya Pak Ya Diski Bu, ya. Nah betul. berarti yang seperti yang Pak Diski sampaikan tadi, berarti manajemen waktunya yang Ya Bu. ya berarti kan itu adalah suatu ya kesempatan yang harus Pak Diski miliki gitu kan. Karena jangan sampai waktu yang mengejar kita gitu, kita yang mengejar waktu gitu kan Pak Diski. Ya Bu. Jadi ini kembali lagi ke Pak Diski gitu kan. Dari masalah waktu tadi kira-kira kekuatan yang Pak Diski miliki dalam mencapai tujuan yang ingin Pak Diski maksudkan tadi itu apa sih gitu? Oh, Kekuatan yang Pak Diski miliki gitu. ya Untuk yang mencapai hmm, tujuan yang ingin Pak Diski wujudkan gitu. ya yang pastinya kekuatan yang saya miliki itulah Bu, apa namanya, saya sebagai seorang ayah itu ya betul-betul pasti apa namanya ingin yang terbaik untuk anak gitu, ini yang terbaik untuk anak. Jadi saya pengennya bisalah saya atur waktu itu, betul yang Ibu bilang tadi itu, jangan kita yang dikejar waktu kan itu. Ya, itulah saya berusaha kekuatan yang saya ingin kekuatan yang saya punya itu, saya ingin bagi waktu kan itu. Karena dari kejadian yang pernah beberapa minggu inilah kan itu. Nah, itulah kekuatan yang saya miliki itu untuk apa namanya membagi waktu tadi. Kemudian saya juga saya juga akan berkomunikasi lah dengan wali kelasnya ya kalau TK itu, dia ustazah itu, ustadznya itu. Karena pernah kejadian kemarin itu Bu, saya pengen ngantar cepat, ustazahnya belum datang kan itu yang menjadi kendala saya. Jadi kekuatannya itu saya akan mencoba lah berkomunikasi dengan ustazahnya itu gitu. Itu kekuatan mungkin. Jadi kalau begitu Pak Diski, nah ini kalau seandainya nih Pak Diski, Ya, tadi kan Pak Diski udah ngatur waktunya apa gitu kan, berarti entah mau dipercepat, entah gimana lah solusi lainnya supaya si anak tadi tidak terkendala sampai di sekolah. Kemudian Pak Diski juga tidak terkendala juga sampai di sekolah. Misalnya masuk jam 7.15 tadi ya Pak Diski ya. ya Jam intinya tujuh Mas. lima belas ya gimana nanti jangan sampai pula kecepatan anak kita sendiri Iya, sendiri dia di sekolah, nanti hari masih gelap gitu kan. hmm, Nah, ini Pak Diski, kalau seandainya nih Pak Diski melaksanakan seperti yang Pak Diski, kekuatan yang Pak Diski sampaikan ke Ibu tadi,
kira-kira ada hambatan atau gangguan yang dapat menghalangi kegiatan Pak Diski enggak? Ya, kalau untuk Ah, hambatan Bu, yang intinya saya kan pengen nih anak ini datang tepat waktu dan saya ke sekolah pun datang tepat waktu. Si anak datang tepat waktu dan sudah ditemani oleh ustazahnya kan itu. iya. Jadi kalaupun hambatan yang Mm-mm. saya rasakan itu yang hambatan terbesarnya itu ya datang dari si anak saya tadi itu Bu. Karena eh, terkadang setelah sholat subuh itu si anak tidur lagi kan itu. Si anak tidur lagi. Nah, dikala kami sudah berberes-beres, si anak pun dibangun dibangun untuk bangun pun agak susah. Kadang dia ngomong, oh susah buka mata ya katanya, susah buka mata katanya. Kalau dibangunin kan, dibawa, digendong pula, didudukkan di dekat pintu kamar mandi itu kan masih tidur ya itulah. Meskipun dia padahal dia seorang perempuan loh, kayak cuman itu tadi kan kita nggak tahu bagaimana dia di sekolah capek-capeknya. Nah, itulah sebenarnya hambatannya Bu. Kalau tapi kalau apa namanya kalau si anak dibangunkan cepat bangun kebuka matanya bisa lah itu gitu tapi itulah tadi karena bangunnya itu bang ya Allah alam karena sebelum dia sekolah itu bangunnya itu jam 9 jam 10 agak seperti itu jadi agak susah Bu untuk apa namanya beradaptasi kembali itu agak memang betul-betul butuh perjuangan itu Bu. Susah, susah bangunnya ya Pak Diski ya. Oh, Susah bangunnya. Berarti itu ya salah satu hambatan ya Pak Diski ya, ya Bu. hambatan, gangguan ya kan. Mm-mm. Nah, dari yang Pak Diski paparkan ada gangguan, hambatan dalam kegiatan Pak Diski itu gitu kan. Eh, kira-kira ada nggak solusinya Pak Rizky gitu kan? Ada hambatan, berarti kan ada gangguan, ada masalah. Nah, yang jadi masalahnya kan itu Pak Rizky. Nah, kira-kira gimana itu Pak Rizky? Ada nggak solusinya gitu? Menurut Pak Rizky Ya. bagaimana pemecahannya, solusinya? Iya, kalau udah terpikir nih di kepala saya kemarin tuh Bu, solusi yang pertama itu yang saya pengen saya lakukannya itu si anak saya ini saya mencarikan orang yang untuk antar jemputnya gitu. Oh, Nah, iya, saya mencarikan orang untuk antar jemputnya. Kenapa saya bilang seperti itu? Bahwa terkadang kalau saya pun menunggu si anak, ya otomatis saya pasti terlambat iya. ya pasti terlambat dan sering lah itu kena tugas sama guru piket tuh kan pasti nah, terkadang pun saya menjadi dilema juga Bu kan seperti itu jadinya salah satu yang saya ambil jalan keluarnya itulah solusinya itu tadi saya mencari orang yang bisa menjemput dan antar anak saya Iya. untuk ke sekolah. Mungkin itu Bu, salah satu jalannya Bu. Walaupun ada nantinya alternatif solusi yang lain, mungkin apa namanya sesuai perjalanan waktu mungkin ada nanti itu Bu. Untuk yang pertama mungkin itu yang terlintas di pikiran saya gitu. Itu karena walaupun saya paksakan istri saya untuk ngantarnya, saya rasa terlalu bersiko Bu karena si istri pun dia dalam kondisi saat sekarang ini dia kan kemarin tuh habis lahirannya dengan sesar kan tahu lah Bu kalau sesar tuh bagaimana kan kondisi tubuh atau kondisi fisiknya tidak seperti sedia kala sebelum dia melahirkan dengan secara normal. Nah, itulah tidak Bu. Kalaupun dia sehat, terus saya pun juga nggak merasa kasihan lah kan itu sudahlah Iya, anak iya. yang bayi diurus juga sementara anak mau berangkat sekolah pun diantar sama istri juga kan itu mungkin saya rasa di pikiran orang nanti inilah suami tak bertanggung jawab juga kan seperti itu itulah salah satunya Bu saya mencari orang yang bisa antar jemput anak saya itulah saya kira seperti itu Bu. Ya, mudah-mudahan apa ya Pak Diski ya, dengan solusi yang Pak Diski sampaikan. Nah, kalau seandainya nih Pak Diski ya, apa yang Pak Diski lakukan gitu, Pak Diski lakukan lagi gitu kan, kalau seandainya tadi yang antar jemputnya itu ada apa namanya ada masalah atau tidak bisa Hmm, mengantar gitu. ya Nah, jadi apa sih yang Pak Diski lakukan gitu? Kan kendala lagi tuh Pak iya Diski. iya iya Bu
Jadi kemarin tuh sempat juga kepikiran saya seperti itu, Bu. Kalau seandainya si yang antar jemput ini misalnya dia sakit kan itu, Mm-mm. kemudian dalam apa namanya eh si apa dalam kondisi cuaca hujan kan seperti itu, Bu ya. Jadi langkah yang saya ambil ya mau tidak mau saya apa dulu, Bu, komunikasi saya dengan guru piket, Bu, di sekolah. Pasti. Nah, tetapi kan tidak mungkin juga saya setiap minggu itu selalu minta izin untuk antar anak kan seperti Ibu ya. Tetapi dengan apa namanya yang darurat lah, dalam kondisi darurat, langkah yang saya ambil kalau seandainya si yang orang yang antar jemput itu tidak berhalangan melaksanakan pekerjaannya, saya akan mencoba berkomunikasi dengan guru piket dan juga berkomunikasi dengan apa namanya dengan kepala sekolah juga, Bu, seperti itu, dengan kepala sekolah juga. Yang pastinya dengan komunikasi dengan guru piket lah, Bu, minta dispensasi keterlambatan gitu. Baiklah Pak Diski. Bagaimana kalau strategi apa sih yang Pak Diski ambil selanjutnya gitu? Maksud Ibu tuh gini loh Pak Diski, apa strategi selanjutnya yang Pak Diski lakukan jika semua langkah-langkah tadi sudah Pak Hmm. Diski lakukan gitu? Oke, Ah, ya ya, Bu. Jadi dan pastinya saya akan pertama itu saya akan mencoba dan terus mencoba bagaimana si anak saya ini intinya dia saat orang tuanya bangun dia juga bangun kan itu. Jadi jangan nanti apa namanya dalam apa untuk berangkat ke sekolahnya itu dalam tahap dia mandi kemudian dia berpakaian pas waktunya saya nanti apa namanya saya berangkat dari rumah misalnya jam setengah 7 atau jam 7 kurang 15 itu saya berangkat. Nah, bisa lah tuh saya antar anak udah selesai juga, bisa lah saya nanti saya antar anak itu ke sekolah dan saya pun ke sekolah sampai di sekolah pun bisalah enggak terlambat dari jam 7 atau jam iya, 15 tuh, Bu. Mungkin itu, Bu, yang langkah yang saya ambil. iya. Berarti kan setelah semuanya Pak Diski lakukan, langkah-langkah apa strategi Hmm. apa semuanya sudah Pak Diski lakukan, kira-kira seberapa besar ukuran keberhasilan yang Pak Diski ingin capai gitu? Yang pastinya Nah, dalam apa tadi itu yang pastinya kesuksesan atau keberhasilan yang iya, saya inginkan itu ya itu yang tadi. Saya ingin menunaikan oh, tugas sebagai seorang ayah dan tugas sebagai seorang guru itu dengan waktu yang bersamaan gitu kan. Nah, itulah itu. Saya bisa ngantar anak ke sekolah, kemudian apa namanya dengan tepat waktu dan berangkat ke sekolah itu pun sampai di sekolah juga dengan tepat waktu sehingga tidak ada lagi yang mau cakap tidak ada lagi namanya guru yang terlambat itu terdaftar di nama daftar tiket itu guru yang terlambat, Bu. Tapi kan istilahnya nggak mungkin juga kan nanti karena gara-gara anak kan kasihan juga kan itu seperti itu, Bu. Itulah itu, Bu, ukuran kesuksesan saya itu. Bisa lah memanage waktu itu bagaimana sebagus mungkin bisa memerankan dua posisi itu sebagai seorang ayah dan sebagai seorang guru di sekolah gitu mungkin itu, Bu. berarti mudah-mudahan tercapailah targetnya 2-3 hari ini ya Pak Diski ya. Mudah-mudahan, Bu. Seminggu ya. Seminggu, iya, Bu. Ya, mudah-mudahan. Heeh. Mudah-mudahan berhasil gitu ya Iya, setelah Bu. diterapkan. Nah, Pak Mm-mm. Diski, kita lanjutkan kira-kira komitmen apa yang akan Pak Diski lakukan gitu. Ya, yang pastinya komitmen pertama itu saya harus komit dengan apa namanya tujuan saya tadi kan itu komit saya dengan tujuan Iya, saya itu itunya bisa sebagai sebagai orang tua ayah dan sebagai seorang guru kemudian berkomitmen juga dengan orang yang akan
mengantar jemput anak saya tadi kan itu. Jadi intinya jangan pula nanti si yang antar jemput itu terlambat pula dia jemput anak kan itu. Saya berharapnya kan kalau TK ini kan masuknya jam 8 nih. Kalau bisa paling lambat setengah 8 udah dijemput sama si orang tukang ojek lah istilahnya Bu ya, ojeknya ini. Jadi pun anak-anak pun sampai di sekolah, anak saya pun sampai di sekolah itu sebelum dia masuk ke kelas itu dia udah bisa juga dia bersosialisasi dengan teman-temannya yang baru itu. Mungkin itu Ya. komitmen yang akan saya jalankan itu. Iya. Itulah Pak Diski ya. Mudah-mudahan kita bisa menjadi ayah yang hebat. Di samping itu kita juga menjadi guru yang hebat. Betul. Berarti ya intinya ya memang harus hebat lah. Dua peran yang harus Pak Diski lakukan Ya, gitu ya. ya Bu. Berkomitmen juga tadi. Mm-mm. Iya. Nah, Pak Diski, dari uraian-uraian yang sudah Pak Diski ceritakan ke Ibu, Ibu sudah mendengarkan. Mudah-mudahan ya Pak Diski juga sudah mendapatkan solusi-solusi yang Pak Diski utarakan ke Ibu tadi. Mm-mm. Ibu tengok kan kayaknya sudah mulai tidak berkerut lah keningnya. Jadi mudah-mudahan ya Pak Diski ya aman kita gitu. Nah, Mm-mm. dari pertemuan kita ini Pak Diski, eh, kira-kira Pak di semua permasalahan ini sudah terselesaikan atau bagaimana Pak Diski? Kalau saya pribadi Bu, saya rasakan Ya, itu udah pulang lah Bu ya, udah mulai lepas lah semuanya Bu. Nah, sebelum saya bertemu Ibu itu memang betul-betul itu yang saya pikirkan Bu. Itu yang berkecamuk di kepala saya ini kan. Karena dalam artian kata saya kan juga merasa malu Bu. Malu terlambat itu kan pasti malu terlambat. Ya kan, apalagi maaf cakap kita sebagai seorang apa namanya? Kita sebagai seorang abdi negara ya Bu ya, abdi negara iya, iya, iya. nampak terlambat, malu kita sama yang maaf cakap yang guru honorer datang duluan kan seperti itu. Kita seharusnya mencerminkan bagaimana seorang abdi negara itu betul-betul disiplin. Nah itu alhamdulillah apa namanya sudah plong rasanya. Mudah-mudahan saya berharapnya dengan komitmen yang akan saya jalani ini apa namanya bisalah yang saya harapkan itu saya bisa berperan sebagai seorang ayah yang sayang sama anak, kemudian saya juga berperan sebagai seorang guru yang betul-betul mencerminkan bagaimana seorang abdi negara. Gitu seperti itu. Iya. Amin, amin, mudah-mudahan. Amin. Oke Ya lah Bu. Pak Rizky. Oke Ah, Bu. sudah tersampaikan semuanya rasanya Pak Udah Bu. Rizky. Ah, udah agak tenang Bu, Udah ya, udah udah tenang Bu. plong tadi ya. Oh, udah tenang, alhamdulillah. Alhamdulillah Bu. Baiklah Pak Diski, Oke Bu. semoga ya minggu depan kalau ada masalah atau keluhan lagi, Pak Siap. Diski boleh cari Ibu ya. Oke Kita Bu. bersua kembali, bercerita, ya enggak masalah, enggak apa-apa. Pak Diski sampaikan apa permasalahannya. Nah, Oke Bu. mudah-mudahan ya Pak Diski ya tetap menjadi seperti yang saya bilang tadi, tetap menjadi ayah yang hebat, guru yang hebat, ya sabar dan tetap memihak kepada anak dan kepada murid. Nah, begitu karena ada Oke dua Bu. peran tadi. Iya Bu. Ya Pak Diski ya, tetap Oke Bu. selalu sabar Oke Bu. dan silahkan kita Oke jalankan Bu. tugas mulia kita ini. Oke Pak Oke Bu. Diski? Ya Bu, terima kasih Bu atas waktunya Bu. Iya Pak Dan Diski, mudah-mudahan sama-sama. nanti kalau ada kendala lagi ke depannya saya akan ketemu Ibu lagi. Oke, Jangan oke, siap, bosan-bosan Bu siap, ya. siap. Jangan bosan-bosan. Iya, siap, siap, siap. Oke Bu, Pokoknya makasih Pak banyak Bu ya. Diski cari Ibu aja. Ya Bu, makasih Bu. Oke Bu, saya ke kelas dulu Bu. Iya Pak Diski, Oke Bu, mari Pak oke Bu. Diski, Oke Bu. silakan. Ya Bu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Hati-hati Pak Diski. Oke Bu, oke.